Selamat datang di Laboratorium Jaringan pada model pembelajaran Teaching Factory Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 6 Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat SPD MM, Kepala SMK Negeri 6 Garut. Model Teaching Factory ini sangat dibutuhkan untuk membuat para siswa itu semakin terampil, di mana Teaching Factory di SMK Negeri 6 Garut ini untuk konsentrasi keahlian TKJ itu bekerja sama dengan industri, diantaranya adalah dengan PT Skyline Semesta dan beberapa provider yang lain. Teaching Factory atau model Teaching Factory, pembelajaran Teaching Factory ini harus membuahkan sebuah hasil yang tidak hanya berkepentingan pada pembelajaran, tetapi juga berkepentingan pada produk, baik produk biasa ataupun jasa. Di antaranya di sini SMK Negeri 6 Garut dengan konsentrasi keahlian TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan ini membuat sebuah mini ISP dengan nama EGARNet, dan kami mengharapkan ini bisa berjalan lebih hebat, lebih melesat sesuai dengan jargon yang ada di SMK Negeri 6 Garut. EGAR melesat, EGARNet lebih meloncat dan lebih melesat di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran hari ini. Hari ini materinya instalasi jaringan kabel fiber optik. Untuk memudahkan kelancaran, Ibu harap kalian mematikan handphone ya dan menjaga kebersihan serta keselamatan kerja. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek dulu kehadiran ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Reza. Hadir Bu, alat toolkit siap. Salma. Hadir Bu, alat toolkit siap. Nah, luar biasa. Alatnya sudah siap. Kunci dari pembelajaran hari ini adalah kesabaran dan ketelitian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu siapkan dulu proyektornya ya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat melakukan prinsip kerja jaringan kabel fiber optik. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan instalasi dan terminasi kabel fiber optik dengan teknik splicing secara mandiri. Selanjutnya kita review materi ya. Nah, apa perbedaan dari kabel fiber optik dan kabel UTP? Saya Bu, menurut saya apa yang saya pelajari, kabel fiber optik mentransmisikan data melalui cahaya, jadi bukan melalui listrik, sehingga lebih cepat dan tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Ya, betul, tepat sekali. Selanjutnya kita akan fokus kepada praktikum. Yang pertama adalah cleaver. Di sana adalah pemotongan presisi. Yang kedua, kita akan fokus kepada fusion splicer. Nah, sekarang silahkan dibuka lembar kerja peserta didiknya. Di sana
kalian bisa identifikasi 5 komponen utama yang akan kita gunakan praktikum hari ini. LKPD sudah selesai, kalian sudah ada di area kerja masing-masing. Kita akan lanjut praktek ya. Oke, silahkan dibuka lembar kerja peserta didiknya. Di bagian praktikumnya kita akan melakukan praktik hari ini ya. Langkah pertama, kalian bisa potong dulu kawat pelindung dari kabel fiber optik ini. Kemudian dikupas sepanjang 5 cm. Nah, untuk mengupas outer jaketnya, kalian dapat menggunakan alat stripper ini. Kalian bisa kupas sepanjang 3 cm. Nah, untuk mengupas coating, kalian bisa gunakan tool yang stripper ini. Langkah kedua, untuk membersihkan core fiber optik seharusnya menggunakan tisu fiber optik. Tapi bisa juga menggunakan bagian yang berwarna hitam pada stripper ini. Tapi lapisi dulu dengan alkohol isotrop. Langkah ketiga, untuk pemotongan kabel fiber optik, kalian bisa menggunakan cleaver. Nah, buka penutup cleavernya, kemudian letakkan kabel fiber optik sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian tutup lagi kembali kabel fiber optiknya. Oke, selanjutnya langkah keempat, berarti nanti siapkan di sini ada fusion splicer. Digunakan power on off-nya, dibuka bagian penutup fusion splicernya. Kabelnya diletakkan pada bagian kabel untuk proses splicing. Setelah proses splicing selesai, kemudian pasangkan self protector, kemudian panaskan pada bagian heater pada fusion splicer.
kalian berarti di sini uji hasil sambungannya. Di sini menggunakan OTDR, kemudian cek hasil redamannya di antara 0,00 atau 0,02. Nah, ini setelah proses heating, setelah ujung kabel fiber optik disimpan pada proses splicer, kemudian kabel pical juga disimpan pada pada fusion splicer, kemudian menggunakan teknik splicing. Nah, ini setelah hasil disambungkannya. Tahap terakhir, kalian bisa cek kualitas sambungan ini dengan menggunakan OTDR. Nyalakan OTDR-nya. Kemudian buka bagian penutup OTDR, letakkan konektor pada bagian visual photolocatornya. Kemudian pilih menu VFL. Dari sini kita akan menembuskan sinyal lasernya dari ujung konektor ke ujung kabel fiber optik. Setelah selesai pengujian menggunakan OTDR, selanjutnya kita akan pasangkan kabel ini di dalam box ODP. Buka penutup ODP-nya. Tempatkan kemudian tutup kembali. Hasil redaman kita adalah 0,01 dB. Hasilnya sangat bagus. Nah, bagus sekali. Hasil redamannya di maksimal adalah di 0,02 dB. Nah, hasil yang tadi kalian praktikan ada di 0,02. Itu menunjukkan bahwa pemotongan pada clipper itu sangat baik. Kemudian pengupasan dan penyambungan pada spangsel splicernya sudah sempurna. Baik. Nah, barusan kita setelah melaksanakan praktikum instalasi jaringan fiber optik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Lucy, oke, kita akan refleksi ya. Lucy, apa tantangan terbesar dalam proses splicing tadi? Baik Bu, menurut saya tantangan terbesar adalah saat clipping Bu. Perlu ketepatan dan kebersihan pada ujung fiber agar mesin splicer bisa bekerja sempurna. Nah, Lucy, betul sekali ya. Tadi, jika proses clipper gagal, maka proses splicing pun akan gagal. Selanjutnya, Melati bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik Ibu, kesimpulannya instalasi fiber optik memerlukan alat khusus, SOP yang ketat, dan ketelitian yang tinggi. Namun hasilnya jaringan yang cepat dan stabil. Luar biasa, kalian hari ini telah melaksanakan praktikum instalasi jaringan fiber optik. Jangan lupa alatnya dirapihkan, kemudian hasil dari praktikumnya diisi pada lembar kerja peserta didik di bagian lembar LKPD-nya untuk laporan hasil akhir. Terima kasih kalian telah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan semangat. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.